Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini Demi Masa akan membahas tentang Siddhartha Buddha Gautama yang ternyata adalah seorang nabi. Benarkah demikian? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Informasi ini mungkin akan mencengangkan bagi umat Buddha maupun umat Muslim. Banyak berbagai sumber yang mengatakan bahwasannya Siddhartha Buddha Gautama adalah seorang Muslim. Padahal yang diketahui Siddhartha Buddha Gautama merupakan sosok yang selalu disembah oleh seluruh umat Buddha. Inilah fakta yang menyatakan bahwa ternyata Siddhartha Buddha Gautama adalah seorang nabi. Siddhartha Buddha Gautama adalah anak dari pasangan Raja Suddhodana keturunan dari kaum Sakyas dan Permaisuri Mahamaya yang merupakan putri dari Raja Anjana. Dia dilahirkan pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi, yaitu pada tahun 623 sebelum Masehi di Bandar Kapilavastu. Siddhartha Gautama diduga kuat sebagai keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Balqis yang bernama Nabi Zulkifli. Tetapi ada beberapa sumber yang mematahkan dugaan bahwa Siddhartha Gautama bukanlah Nabi Zulkifli. Hal-hal yang menjadi dasar bantahan ini yaitu Siddhartha Gautama dan Nabi Zulkifli memiliki nama dan arti yang sangatlah berbeda. Zulkifli yang berarti sanggup dan dalam bahasa Sanskerta tidak mengenal pemakaian huruf Z. Siddhartha Gautama dan Zulkifli hidup pada zaman yang berbeda. Gautama hidup di sekitar tahun 623 sebelum Masehi, sedangkan Zulkifli berada pada tahun 1500 hingga 1425 sebelum Masehi. Semasa hidupnya, Nabi Zulkifli dikenal sebagai seorang raja. Sedangkan Siddhartha Buddha Gautama malah meninggalkan kehidupan mewahnya dan memilih belajar untuk hidup sederhana. Perbedaan makna Nabi dan Buddha di dalam Islam, Nabi mengandung arti orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu darinya dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Buddha sendiri berarti orang yang mencerahkan dan di dalam ajaran Buddha setiap orang dapat menjadi seorang Buddha. Gautama tidak menyembah siapapun dan mengajarkan untuk mengakhiri penderitaan serta mencapai pencerahan melalui Dharma, yaitu dengan melakukan perbuatan baik, tidak berbuat jahat, dan melakukan meditasi untuk mendamaikan jiwa. Siddhartha Buddha Gautama juga diduga sebagai Nabi Idris alaihissalam. Beberapa kesamaan di antara keduanya yang bisa menyimpulkan bahwa mereka adalah satu. Landasan keduanya adalah satu, bahwa mereka memiliki kesamaan yaitu berdakwah kepada orang-orang jahiliyah. Bahkan keduanya sama-sama melakukan pertapaan atau menyepi untuk mendapatkan pencerahan. Ada hadis yang meriwayatkan bahwa ada seorang nabi dari keturunan seorang raja. Siddhartha Buddha Gautama sendiri adalah merupakan keturunan seorang raja. Telah dikatakan juga bahwasanya Buddha membawa kabar tentang Nabi Muhammad. Itulah beberapa pendapat tentang asal-usul Siddhartha Gautama yang telah dilansir dari berbagai sumber. Ada fakta-fakta yang terdapat dalam ajaran Buddha yang menguatkan bahwa Siddhartha Gautama adalah seorang Muslim karena ajaran Buddha tersebut sama dengan ajaran Islam. Fakta-fakta tersebut adalah Buddha mengajarkan kepada seluruh umatnya untuk tidak memakan daging binatang yang mati secara sendirinya dan memerintahkan untuk menyembelihnya. Dan di dalam teks Kalacakra memuat tentang penjelasan keyakinan umat Islam, yaitu para Tirtikatayi melakukan penghormatan sebanyak 5 kali yang berarti dalam ajaran Islam adalah sholat 5 waktu, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Bahkan di dalam teks Kalacakra tidak diperkenankan untuk membuat patung-patung karena dapat dianggap berhala atau dalam Islam berarti musyrik. Saling menghormati karena memiliki derajat yang sama juga diajarkan dalam teks tersebut, termasuk menjaga etika dalam kehidupan bermasyarakat. Yang lebih mengejutkan lagi, di dalam teks Kalacakra menyebutkan adanya satu perlindungan Tuhan dengan ciri tamas atau Allah yang secara langsung menandaskan bahwa Allah berada pada tingkat tertinggi dewa. Demikianlah kisah tentang Siddhartha Buddha Gautama yang dikatakan bahwasanya adalah seorang nabi. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar.
Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.